Selamat pagi Bapak Ibu dikasih Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kita dengan tubuh yang sehat boleh kembali untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji syukur terima kasih Bapa dalam surga, perlindungan-Mu Tuhan pada anak-anak-Mu pada pagi hari ini dengan tubuh yang sehat, kami bersama-sama boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi firman berkati Tuhan, bahwa firman ini menuntun hidup kami hari ini untuk hidup menurut firman Tuhan, dijauhkan dari segala khawatir dan kesehatan kesakitan. Kami percaya firman-Mu menjadi pelindung dan penolong kami. Dan Tuhan Yesus segala doa ini, haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu dikasih Tuhan, puji Tuhan. Di dunia ini ya saudara-saudara, kita semua pasti pernah mengalami suatu kekhawatiran ya. Dari anak-anak, dewasa sampai orang tua ya, baik di kota, di desa, baik pegawai maupun bos-bos besar, pasti mengalami kekhawatiran ya. Itu manusiawi ya. Tapi memang Tuhan mengatakan jangan khawatir berlama-lama. Karena khawatir itu membuat penyakit pada tubuhnya, pada jiwanya. Kita baca di dalam firman Tuhan dalam Lukas 12 dan 25, bagaimana Tuhan Yesus berkata, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Saudara, Tuhan berkata, siapa dari kekhawatirannya akan menambah sehasta dalam hidupnya? Jadi kekhawatiran tidak menambah panjang umur, tapi memendekkan umur ya, tidak memanjang sehasta dalam hidupnya, saudara. Jadi khawatir itu bisa, satu saat bisa khawatir, kaget, sesuatu bisa takut. Tapi sudah janganlah kita hidup di dalam ngaut, di dalam kekhawatiran yang berlama-lama ya. Khawatir itu wajar, sebentar selesai. Tapi jangan dibawa kekhawatiran itu setiap hari sampai berlama-lama ya. Karena itu akan mengganggu kehidupan kita, akan merugikan diri kita, akan buat kita tidak bisa mengucap syukur, akan buat kita kecewa, kita takut, semakin berkeluh kesah, tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan, saudara. Jadi biar kita tidak hidup mengarut di dalam kekhawatiran yang berlama-lama. Bagaimana caranya kita untuk melepaskan rasa khawatir itu? Satu, yaitu biar kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, keakraban dengan Tuhan. Karena kehadiran Tuhan itu akan melenyapkan kekhawatiran, saudara. Kalau tiap hari kita berhubungan intim dekat Tuhan, kita berdoa dan memuji Tuhan, Tuhan dekat di hati kita, Tuhan hadir di hati kita, maka kehadiran Tuhan itu akan melepaskan segala kekhawatiran ya. Firman Tuhan mengatakan di dalam 1 Petrus 5 ayat 7 dikatakan bagaimana? Serahkanlah segala kekhawatiran kepadanya, sebab ia akan memelihara kamu. Serahkanlah segala khawatir Bapak Ibu saudara sekalian kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan akan memelihara kita semua, saudara. Ini firman Tuhan. Kalau kita dekat Tuhan, ada hubungan intim dengan Tuhan, kekhawatiran itu hilang. Tuhan ngenyap karena kita hati penuh dengan pengharapan yang baru, dipenuhi dengan sukacita, kekuatan baru. Nah, khawatir itu yang bikin sesuatu akan ngenyap. Kalau kita membangun hubungan akrab, keintiman dengan Tuhan, saudara ya. Jadi maka kita bisa mengucap syukur apapun terjadi keadaannya. Kalau sudah berdoa mengucap syukur Tuhan, pasti Tuhan tolong aku. Tapi yang pengharapan pasti ditolong Tuhan, kita mengucap syukur ya saudara ya. Maka segala ketakutan, keluh kesah tidak ada lagi menghantui kehidupan kita. Kedua, bagaimana saudara mengarahkan pandangannya kepada Tuhan Yesus. Biar kita mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan Yesus dengan sepenuh hati. Ya, tertuju hanya kepada Tuhan, bukan kepada yang lain-lain. Ya saudara, jaga terus hati kita untuk tetap memandang Yesus. Pandang kita, harapan kita hanya itu Tuhan Yesus ya. Dan menghadapi ujian, kesesakan, penyakit dan sebagainya. Sebab saudara, kita hidup ini, hidup orang percaya itu bukan hanya dengan melihat, tapi hanya dengan percaya. Kita hidup hanya dengan percaya kepada Tuhan, bukan dengan melihat, saudara.
Bagaimana faktanya begini, tapi kita punya iman, Yesus bisa menolong saya. Jangan kita terpukau dengan fakta-fakta yang menakutkan, yang bikin kita khawatir, tapi pandanglah Yesus. Pandang Yesus, maka akan melihat kekuatan dari Tuhan, ya. Kalau kita melihat Tuhan Yesus, Tuhan yang menolong kita, ya. Hidup kita bukan hanya melihat, tapi hidup kita adalah dengan percaya. 2 Korintus 5 ayat 7 dikatakan firman Tuhan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Saudara, melihat fakta-fakta yang menyusahkan, menyedihkan saudara, jangan terpukau dengan fakta, tapi percaya bahwa Yesus yang beri pengharapan, yang sanggup menolong kita sampai kita dapat kemenangan, saudara. Jadi saudara, biar kita ingat-ingat kasih dan kuasa Tuhan. Kita kembali ke sejarah bangsa Israel. Waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dia berjalan dan pimpinan Musa 40 tahun lewat padang gurun, ya, lewat panas terik, tidak ada makanan, tidak ada air, tidak ada minum, tidak ada makanan. Tapi sudah waktu dia berseru Tuhan, Tuhan langsung menolong. Dikirimkan tiang awan pada waktu siang hari, tiang api pada waktu malam hari. Pada waktu tidak ada air di padang pasir, Tuhan berikan air. Musa suruh ketuk itu gunung batu keluar air. Pada tidak ada makanan, Tuhan kirim mana dari surga. Pertolongan Tuhan nyata pada bangsa Israel sampai 40 tahun dia masuk di Kanaan, saudara. Jadi hidup kita bukan hanya hidup melihat, tapi dengan percaya. Lihat pada bangsa Israel berhasil masuk tanah Kanaan 40 tahun Tuhan pelihara. Dengan firman Tuhan, sepatunya tidak rusak. 40 tahun tidak jebol, sepatu mereka tetap utuh dalam perjalanan bangsa Israel ke padang gurun, saudara. Biar kita tahu percaya bahwa hidup kita hanya hidup percaya kepada Tuhan. Tuhan pasti pihak kita. Saat ini Bapak Ibu kita sudah hidup di padang gurun, mungkin ada kesusahan, kesulitan, haus, gak ada air, gak ada makanan, ya, kepanasan, saudara. Datang pada Tuhan Yesus. Tuhan sanggup menolong kita. Jangan khawatir, saudara. Ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ya, sekalipun orang tua kita sekali bisa meninggalkan kita kalau dia dipanggil Tuhan, tapi Yesus tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Jangan khawatir, saudara. Jangan khawatir. Bangsa Israel dipimpin Tuhan sampai ke Kanaan, dipelihara Tuhan. Ya, cukupi kebutuhannya, makanan, minuman, udara yang panas dikasih tiang api. Itu bukti Tuhan itu pelihara. Pasti Tuhan pelihara saudara dan saya saat-saat ini. Dan tetap sama, dulu sekarang sampai selama-lamanya, ya. Karena itu saudara, biar hidup kita apa? Tidak usah bingung kekhawatiran, tapi kita mencari Tuhan, mencari kebenaran Tuhan, kerajaan Allah yang dengan kebenarannya, maka semua akan dilimpahkan kepada kita. Matius 6 ayat 33 berkata bagaimana Bapak Ibu? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu, saudara. Jangan bingung cari yang semua yang tidak kekal, yang fana, tapi cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Cari Tuhan dan kebenarannya dengan sungguh-sungguh, maka sekaliannya akan ditambahkan kepadamu, ya saudara. Apa yang saudara perlu, Tuhan pasti akan ditambahkan kepada kita. Kita perlu apa? Tidak usah khawatir. Tuhan yang menambahkan kebutuhan kita, saudara. Jadi hidup sekarang itu tidak usah khawatir apapun. Bagaimana Pak? Harus kita beriman pada Tuhan Yesus, berserah sungguh-sungguh kepadanya. Bisa cobaan datang, bisa penyakit datang, bisa kesulitan ekonomi datang, bisa masalah-masalah keluarga datang, tapi Tuhan Yesus lebih dari segala perkara itu. Jadi kalau kita dapat masalah, langsung datang kepada Tuhan. Serahkan kekuatanmu kepada Tuhan, maka Tuhan yang membela saudara dan saya. Dan membela kita, dan pasti akan dapat kemenangan, saudara. Jadi kita hanya memandang Yesus. Hati kita memandang Yesus, bersyukur padanya.
Yesus tidak pernah tinggal saudara dan saya sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Dan berkat Bapak Ibu sekalian, kita hidup dengan percaya, hidup dengan sukacita, tidak perlu khawatir akan apapun Tuhan. Juga Tuhan sudah menang, Bapak Ibu akan jadi lebih dari menang bersama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman pada siang pagi hari Tuhan. Saya percaya Tuhan, dunia penuh dengan kekhawatiran menakutkan, tapi kami punya Yesus yang sanggup menolong kami. Yesus yang menolong kami, melihara kami Tuhan. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Apapun yang bersama terjadi pada hidup kami Tuhan, Engkau tahu, Engkau sudah menang di kemenangan kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Menghadapi segala kekhawatiran itu Tuhan, supaya kami hidup dalam khawatir terus-menerus, tapi hidup dengan sukacita, bebas dari khawatir dan takut, memuji Engkau dan pengharapan kami pada Tuhan Yesus saja. Kami pasti menang karena Yesus sudah menang. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu yang firman Tuhan pada pagi hari ini, biar firman menguatkan anak-anak-Mu Tuhan, di kemenangan satu persatu, kemenangan di dalam Tuhan Yesus, lepas dari segala kekhawatiran. Dan Tuhan Yesus segala doa ini, haleluya, amin.